Halo Sobat Komsos, halo saudara-saudari terkasih, apa kabar? Senang sekali saya Anastasia Desi boleh hadir kembali menyapa Anda tentunya di program kesayangan kita semuanya. Ngangsu, ngobrol asik ning sinau, ngobrol asik tapi juga belajar. Nah, kali ini episode Ngangsu kali ini kita mau ngobrol tentang apa sih? Kita mau sinau belajar tentang apa sih? Nah, ini tentunya masih berkaitan dengan kunjungan Paus Fransiskus, kunjungan apostolik beliau ke Indonesia pada tanggal 3 sampai 6 September 2024 yang lalu. Masih hangat sekali tentunya bagi kita semuanya, bagi seluruh umat Katolik di Indonesia, bagaimana kehadiran Paus Fransiskus begitu meninggalkan kesan yang mendalam. Nah, kali ini sesudah kedatangan beliau, kita ingin memaknai kembali apa sih sesungguhnya makna dari kehadiran beliau bagi umat Katolik di Indonesia maupun bagi bangsa Indonesia secara umum. Dan selain itu, juga kalau mengenal atau melihat sosok seorang Paus Fransiskus sebagai seorang pemimpin tertinggi Gereja Katolik di dunia. Nah, gaya kepemimpinan beliau itu seperti apa dan apa saja yang bisa kita teladani dari kepemimpinan beliau. Beliau sebagai gembala, beliau sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Nah, untuk itu Ngangsu kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sinau bareng bersama dengan dua narasumber kita yang telah bergabung. Ini bergabung dari Jakarta kebetulan dua-duanya ya. Yang pertama adalah Romo Thomas Ulun Ismoyo PR. Beliau saat ini berkarya sebagai wakil sekretaris di Keuskupan Agung Jakarta dan kemarin dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, beliau juga terlibat langsung secara intens dalam kunjungan tersebut. Halo Romo Ulun, apa kabar? Berkah dalam Romo? Baik Mbak Desi, kabar baik, berkah dalam. Baik, sehat ya Romo ya? Masih ada capeknya atau udah hilang capeknya? Puji Tuhan, sehat, masih ada sedikit capeknya, tapi aman semua. Aman semua. Baik. Baik, selain Romo Ulun, nanti kita juga akan ngobrol dan sinau bareng dengan Mas Stefanus Pramono. Beliau hingga saat ini masih aktif sebagai jurnalis Tempo. Mas Pram, halo Mas Pram. Halo Mbak Desi. Yes, Mas Pram di Jakarta juga ya? Betul. Baik, terima kasih di sela-sela kesibukan sudah bergabung dengan Ngangsu untuk seluruh Sobat Komsos, seluruh saudari-saudari kita bisa ngobrol bareng dan sinau bareng ya Mas Pram ya. Siap Mbak Desi. Ya, baik. Baik, ini kalau kita flashback sedikit ke kunjungan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia pada tanggal 3 sampai 6 September 2024. Mungkin prolog sedikit begitu ya. Untuk yang pertama mungkin boleh ke Romo Ulun dulu. Keterlibatan Romo Ulun di kunjungan Paus Fransiskus ini sebagai apa, sejauh mana, dan boleh ceritakan sedikit Romo Ulun? Ya, saya diminta panitia yang dibentuk oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam koordinasi dengan Kedubes Vatikan itu diminta menjadi sekretaris. Sekretaris, ada sekretaris umum yaitu Romo Siswantoko dan saya dari KWI, dan saya menjadi sekretaris sekaligus diminta oleh Bapak Kardinal dan Uskup Anton, Ketua KWI, menjadi juru bicara. Tapi sekretaris bukan hanya berkaitan dengan surat menyurat, lama-lama juga menjadi pembantu umum mengerjakan. Salah satu orang yang paling dicari begitu ya Romo ya, sejak sebelum kedatangan Paus hingga acara hari H di sini ya. Ya, karena kami kan di bagian sekretariat, bagian pengundang ya. Bagian pengundang, otomatis kami bertanggung jawab terhadap pihak yang diundang. Memastikan semua berjalan dengan baik, tapi juga kemudian membantu pelaksanaan liturgi juga. Baru juga saya ambil bagian sebagai pertanggungjawaban di Keuskupan Agung Jakarta. Ya pokoknya ya 6 bulan belakangan hidup saya berubah gitu. Saya sudah mewakafkan diri saya buat Paus Fransiskus 6 bulan terakhir gitu. 6 bulan terakhir terlibat langsung intens sekali dan ya mewakafkan hidupnya untuk
kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Terima kasih sekali Romo Ulun. Ini berkat Romo Ulun dan juga seluruh panitia, akhirnya seluruh umat Indonesia bisa ikut misa bersama dengan Paus dan bisa disapa secara langsung gitu. Tentunya merupakan berkat luar biasa untuk seluruh umat Katolik di Indonesia ya Romo ya. Tapi saya merasa bahwa yang namanya kesuksesan itu bukan karena ya panitia bekerja, relawan bekerja, semua luar biasa. Panitia 68 orang, relawan 117, relawan inti, relawan di GBK itu sekitar 2000-an. Oke. Benar, 1044, relawan Asher 800-an, Koster 50, ya bayangkan tuh begitu banyak. Tapi lebih daripada itu, ini adalah peran Gereja Katolik Indonesia yang begitu luar biasa. Dukungan doa yang tak kunjung putus, baik doa persiapan pelaksanaan, lalu kemudian animo umat yang luar biasa. Ketika puncaknya misa di GBK, kita bisa membuktikan bahwa umat Katolik itu tertib, dan itu satu hal yang amat sangat menggembirakan. Jadi bukan kreditnya tidak diambil oleh panitia saja, saya yakin, tapi dua pihak yang terlibat, juga dukungan dari negara, dukungan dari Divisi Keamanan, Pas Pampres, Kementerian Luar Negeri. Makanya kita mengucap syukur untuk semua pihak yang terlibat, stakeholder yang terlibat. Luar biasa. Ya, tentunya berkat doa, berkat keterlibatan semua pihak ya, mulai dari Gereja Katolik Indonesia, seluruh umat, juga pihak-pihak berwajib dari negara, pemerintah juga semuanya, relawan semuanya bekerja sama untuk suksesnya kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan memang bisa dikatakan sukses ya Romo ya? Ya, pelaksanaannya, indikator kesuksesannya lancar gitu ya. Lalu kemudian tidak ada kegaduhan di sana sini. Kalau memang itu indikatornya, maka kita bisa mengatakan ya ini bagus acaranya gitu. Dan semuanya memberikan ucapan profisiat, selamat ya. Bagaimanapun misa dengan 87.000 umat, lalu kemudian 470 pembagi komuni, 700 imam konselebran, itu kan bukan sesuatu yang terjadi 10 tahun sekali ya, tapi ya berjalan dengan baik gitu. Yes, profisiat untuk kita semuanya. Setelah menunggu lebih dari 30 tahun, akhirnya kita bisa bertemu langsung dengan pemimpin Gereja Katolik, pemimpin kita ya. Baik, Mas Pram, apakah Mas Pram sendiri kemarin sempat bertemu langsung atau mengikuti langsung salah satu kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan Paus Fransiskus, Mas Pram? Mas Pram? Sama dengan Romo Ulun, ini terlibat juga secara langsung, sempat ikut kegiatannya juga, atau gimana nih Mas Pram? Oh baik, rupanya kita masih mencoba untuk terhubung dengan audionya Mas Pram. Nanti kita kembali lagi ke Mas Pram ya. Romo, sejauh ini atau 6 bulan bukan waktu yang sebentar, tapi kalau saya boleh bertanya nih Romo, bagaimana kesan Romo Ulun pribadi terhadap perjumpaan langsung dengan seorang Paus Fransiskus? Sosoknya luar biasa ya, orang yang bahasa lainnya itu punya spontanitas, tapi bahasa lainnya adalah punya genuisitas. Yang dia mau menyapa banyak orang yang terlibat ataupun hadir itu luar biasa. Contohnya ketika dia masuk ke katedral Jakarta, dia itu dijadwalkan masuk, lalu kemudian mencium salib dan masuk langsung ke gereja katedral. Tapi yang terjadi adalah dia keliling dulu di halaman katedral menyapa satu persatu anak-anak yang main angklung. Ini kan sesuatu yang di luar protokol, sesuatu yang tidak dipertimbangkan sebelumnya, tapi kemudian berjalan dengan baik. Itulah genuisitas Paus Fransiskus yang sungguh amat kita syukuri. Jadi sosoknya ini orisinil gitu ya, orisinil, lalu kemudian enteng, bersahaja, sederhana gitu ya. Dia tampil apa adanya, dan tampil apa adanya itu sesuatu yang buat saya menunjukkan kedekatannya dengan umat
juga ketika dia eh, mobilnya berangkat dari konferensi Wali Gereja Indonesia menuju Nunciatura ke Dubes, dia tuh berjalan pelan-pelan mobilnya, menepikan kendaraannya, menyapa siapapun yang bisa disapa, dan sepertinya umat sudah tahu cara membuat Paus Fransiskus memanggil mereka adalah bawa aja anak kecil, pasti anak kecil itu dan mendapatkan rosario. Jadi sosok yang sungguh dekat dengan umatnya gitu. Sosok yang sungguh dekat dengan umatnya, tidak berjarak begitu ya Romo ya, dan berusaha untuk menyapa secara personal baik anak-anak atau siapapun yang berkesempatan untuk berada dekat dengan beliau begitu ya. Saya menyaksikan di televisi, ada juga di media sosial beredar begitu ya, bagaimana Paus Fransiskus juga menyalami, memberi berkat ibu yang sedang hamil, anak-anak dengan kebutuhan khusus, anak-anak yang datang menyapa beliau, dan ini sosok yang sederhana, orisinal, yang tentunya menimbulkan kesan yang mendalam secara pribadi untuk Romo dan mungkin untuk banyak umat Katolik di Indonesia juga. Baik, Mas Pram, apakah sudah bisa terhubung? Belum? Oke, belum. Kalau begitu kembali ke Romo lagi nih. Romo, kita ini kan di Indonesia, umat Katolik di Indonesia sudah menunggu kedatangan Paus Fransiskus, sama sekali belum pernah datang ke Indonesia. Ini kunjungan yang pertama, dan kunjungan Paus yang sebelumnya terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. Dan menurut Romo, bagi umat Katolik di Indonesia, bagi gereja Katolik di Indonesia, makna dari kunjungan Paus Fransiskus kali ini itu apa, Romo? Baik, terima kasih Mbak Desi. Ini Mas Pram ini sengaja pas dia mau ditanya dia langsung gitu. Jadi saya terus yang kena, nggak apa-apa lah gitu. Saya mengatakan ketika diwawancarai, pasti ini adalah kunjungan Bapak kepada anak-anaknya. Ini kunjungan yang tertunda harusnya 2000 atau 2010 atau 2020 atau 2021, tapi kemudian karena COVID tidak jadi. Kita bersyukur bahwa namanya dari sekian banyak negara yang mengundang, dia datang ke Indonesia, ini luar biasa. Yeah. Negara yang Katoliknya hanya 3% dari total populasi, menunjukkan peran signifikansi bangsa Indonesia dalam banyak hal, dalam lingkup internasional maupun dalam lingkup gereja Katolik. Ini pengakuan terhadap eksistensi dan signifikansi Indonesia secara internasional maupun dalam lingkup gereja Katolik. Saya sudah mengungkapkan sering bahwa namanya Indonesia itu dan Vatikan hubungannya erat. Negara yang pertama, salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Vatikan. Lalu kemudian Indonesia juga adalah miniatur keberagaman, lepas dari letupan-letupan intoleransi di sana sini, tapi secara umum kita bersyukur bahwa toleransi masih sangat dijaga. Semoga intoleransi tidak berkembang dan dapat ditangani dengan berbagai macam cara. Bahkan dalam kancah gereja Katolik kan Indonesia ya istimewa. Kita dulu banyak yang namanya mengimpor pastor zaman dahulu, sekarang kita mengekspor dalam tanda kutip, mengirimkan tenaga-tenaga misionaris, baik itu pastor, suster, ke negara-negara lain. Jadi menunjukkan peran signifikansi Indonesia. Nah, ini kebetulan Mas Pram sudah masuk nih. Silakan tanya 3 pertanyaan untuk Mas Pram. Yes. Mas Pram, halo. Ya, halo. Oke, akhirnya kita terhubung ya. Ini tadi 3 pertanyaan sudah diborong ke Romo Ulun semua. Oke, kalau Romo Ulun sudah menjelaskan sedikit tadi bahwa kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dengan segala toleransinya, diversitasnya, dan sebagainya itu mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perkembangan gereja Katolik di dunia. Salah satunya dengan mengekspor imam, suster, para rohaniwan dalam karya-karya gereja Katolik. Tapi ke Mas Pram nih, kemarin pas kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, Mas Pram sempat bertemu langsung atau terlibat langsung juga dalam kepanitiaan atau gimana, Mas? Kebetulan tidak ya. Saya hanya menyaksikan dari layar
handphone saja, juga Mhm. dari laptop gitu ya. Tapi kami memang mengirim satu wartawan, Francisca Christi Rosana atau Cica, Mhm. untuk meliput langsung kunjungan Paus mulai dari Roma, terus kemudian ke 4 negara, terus kemudian kembali ke Roma. Sekarang Cica juga masih berada di Singapura bersama Paus Franciscus gitu ya. Dia Mhm. embedded dengan Paus Franciscus. Dan tentu saja kunjungan Paus Franciscus ini juga merupakan hal yang sangat penting ya. Itu kenapa kemudian kami di Tempo bersepakat untuk mengirimkan wartawan, dan itu pun juga melalui proses seleksi yang panjang dengan Mhm. biaya yang juga cukup besar, karena kami menganggap ini sangat penting, karena kami juga membahas ya soal sosok Fransiskus itu seperti apa sih gitu, dan sebagai pemimpin negara yang juga sekaligus pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus ini jelas punya berbagai nilai plus, Mhm. nilai yang luar biasa ya, dan sangat relevan dengan Indonesia, terutama juga hari-hari belakangan ini. Mhm. Demikian Mbak Desi. Baik, baik. Ini berarti Mbak Cica sampai sekarang masih ikut rombongan Paus gitu ya di Singapura Masih, sekarang. Nanti ikut sampai betul ke masih. Roma. Iya, Oke, baik. Mungkin ini kalau Mas Pram sendiri kan menyaksikan meskipun hanya dari layar HP atau layar televisi, mungkin ditambah dari reportasenya Mbak Cica dan sebagainya. Kesan Mas Pram sendiri terhadap khususnya kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia ini gimana, Mas? iya, kita melihat ya, Paus ini tampil dengan begitu banyak kejutan ya. Mhm. Ya walaupun kita untuk orang yang sering membaca soal Paus itu sebenarnya sudah bisa terlihat seperti apa sih sosok Paus ini gitu. Kita melihat ada nilai-nilai yang tadi disampaikan oleh Romo Ulun juga soal kesederhanaan yang tidak dibuat-buat gitu. Dan ini juga sudah lama ya kami mengikuti juga bagaimana Vatikan menolak mobil mewah atau yang biasa digunakan Ya. oleh pemimpin dari negara lain, menolak juga tidur di hotel berbintang gitu ya, dan lain-lain. Dia membuka kaca, berada di depan, di samping sopir gitu. Itu hal-hal yang mengejutkan, dan sebenarnya mengejutkan ini kalau saya lihat bukan hanya pada umat Katolik saja, tapi juga untuk umat agama lain. Di kantor saya misalnya, Mhm. itu diskusi soal kesederhanaan Paus itu muncul terus-menerus gitu ya, dan akhirnya kami menjadikan kunjungan Paus itu sebagai laporan utama majalah Tempo, dan itu tentu melalui diskusi yang juga cukup panjang gitu ya, karena kami menilai ada berbagai pesan yang sangat relevan untuk Indonesia, dan juga Paus ini bisa menjadi contoh yang bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu bersikap. Mhm. Demikian, Mbak. Baik, baik. Kesederhanaan itu salah satu hal yang sangat menonjol begitu ya Mas ya dari sosok seorang Paus Fransiskus. Meskipun kalau kita mengikuti selama ini khususnya kita yang beragama Katolik cukup mengikuti perjalanan Paus, kesederhanaan ini sesuatu yang sebenarnya sudah kita tahu, tapi ketika beliau hadir di Indonesia langsung dan menunjukkan itu masih kesannya sangat mendalam bagi kita dan juga bagi teman-teman yang bukan Katolik gitu ya, dan ternyata ini kesannya positif begitu ya Mas ya. Ya, oke, baik, baik. Kalau menurut Mas Pram sendiri, Mas Pram, ini pesan-pesan utama dari Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia, apa yang kira-kira perlu kita renungkan, perlu kita hidupi, pesan apa yang menurut Mas Pram paling berkesan atau paling relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Pesannya banyak tentu gitu. saja ya. Banyak ya. Kalau kita melihat kan kunjungan Paus ini di berbagai negara dia selalu membawa pesan yang khusus. Betul. Tidak ada satu pesan untuk semua negara. Ya. Ya, di Indonesia, juga di Timor Leste, beberapa waktu lalu Paus Fransiskus menyampaikan
soal perlindungan terhadap perempuan, kasus kekerasan seksual. Terus juga di Papua Nugini berbicara soal keseimbangan alam ya, yang mana itu juga merupakan concern dari Paus Fransiskus. Di Singapura juga berbicara soal pembangunan yang lebih memanusiakan manusia. Dan kita lihat juga di Indonesia ada berbagai pesan yang tersurat maupun tersirat gitu ya. Kalau kita membacanya dari banyak aspek bisa sangat mungkin dari sisi politik itu juga bisa soal kekuasaan, terus juga dari sisi banyak banget ya sebenarnya, sampai kita juga melihatnya ini pesannya benar-benar syarat gitu ya, syarat makna gitu, dan sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Soalnya misalnya soal penggunaan kekuasaan yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, tentu saja ini sangat relevan ya. Dan bukan hanya apa yang beliau sebutkan, tapi juga apa yang beliau lakukan ketika dia datang dengan kesederhanaan. Yang kita tahu belakangan ini Indonesia sedang heboh dengan dengan flexing. Iya betul, yang dilakukan oleh pejabat maupun keluarganya. Dan kemudian kita melihat kesederhanaan ini tiba-tiba saja diikuti gitu ya. Misalnya Presiden Jokowi kemudian menggunakan mobil yang sama dengan Paus. Bukan mobil mewah begitu ya. Begitu Mbak. Baik. Dalam banyak aspek ada pesan yang bisa kita renungkan, bisa kita hidupi. Kemudian mudah-mudahan ini penggunaan mobil yang tidak mewah oleh para pejabat negara ini nggak cuman sekarang-sekarang aja ya sesudah kunjungan Paus, tapi kedepannya mungkin bisa menjadi salah satu hal yang kiranya baik juga jika dilakukan, dan juga gaya hidup yang ditampilkan di media sosial, di ruang-ruang publik oleh pejabat atau keluarga pejabat ini, ya mudah-mudahan sih dengan melihat kembali kesederhanaan Paus itu bisa menjadi satu hal yang diteladani oleh pejabat-pejabat kita ya Mas ya. Betul. Baik. Romo Ulun, ini masih mengenai pesan-pesan Paus Fransiskus, Romo. Kalau dari sudut pandang Romo, pesan yang mana nih yang ada banyak tentunya ya, tapi yang mana yang boleh menjadi titik berat untuk kita semuanya, khususnya umat Katolik di Indonesia, Romo? Nah, tadi Mas Ram itu terpukau dengan begitu banyak pesannya. Saya juga begitu banyak pesan yang ia sampaikan yang saya merasa sangat terpukau. Satu contohnya mengenai politik gitu. Istimewa ketika dia mengatakan politik adalah terjemahan kasar ya. Politik adalah jalan paling mulia, suprema itu paling tinggi untuk mengamalkan kasih. Luar biasa. Kalau yang namanya kita berbicara politik kan kita berbicara mengenai tidak ada teman abadi, adanya kepentingan abadi. Politik itu senggol-senggolan, pukul-pukulan, berjibaku demi yang namanya kepentingan, demi kekuasaan. Jadi politik itu harus di-embrace, harus dikatakan iya sebagai namanya jalan paling mulia, paling utama untuk mengamalkan kasih. Wow, saya mengatakan saya terpesona dengan kalimat itu. Dan buat saya itu luar biasa, memberikan penyegaran juga mudah-mudahan kepada para politisi bahwa ini adalah jalan yang paling mulia bagi kalian mengamalkan kasih kepada semua orang. Itu pesan dan juga sebuah encouragement, dorongan kepada banyak pihak untuk semakin terlibat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan umat Katolik kan punya semboyan sama seperti yang diungkapkan oleh Monsignor Sigio Pranoto kan, 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, betul. Dan adalah bagian yang tak terpisahkan dari negara dan bangsa Indonesia, integral. Keterlibatan kita memberikan yang namanya kesempatan untuk mengamalkan kasih, untuk berhidup berbangsa dan bernegara, dan buat saya itu amat sangat istimewa. Jadi ya pesan kepada umat Katolik sederhana, ya marilah kita semakin terlibat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Politik bukan hanya masalah pilkada, bukan hanya masalah koalisi, bukan hanya masalah siapa menang untuk 5 tahun ke depan, tapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya bisa ngomong banyak mengenai politik, bisa 3 SKS. Tapi yang pasti mau mengatakan satu hal ya, kita keterlibatan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara itulah yang namanya jalan untuk mengamalkan kasih.
Lalu yang kedua, ketika dia mengatakan ya mengutip Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, gitu, harta terbesar kita adalah keberagaman, gitu. Bukan harta karun ataupun yang namanya pengelolaan tambang, gitu. Tapi harta terbesar yang kita punya adalah keberagaman, dan kita bersama-sama merajut keberagaman dengan apa yang bisa kita punya. Nah itu kan mau nggak mau dari yang namanya keterlibatan kita dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat yang kembali ke poin satu, yaitu terwujud dalam keberagaman. Paling begitu. Saya bisa ngomong panjang tapi nanti buat bahan kuliah saya. Baik, nanti kuliahnya Romo Ulun nih yang berminat, kalau itu kuliah umum mungkin bisa ikutan juga ya. Tapi jelas bahwa politik selama ini mungkin ada banyak dari kita, termasuk kita yang Katolik ini, merasa apatis gitu ya Romo sama yang namanya politik, karena kesannya tuh kotor gitu, hanya demi kemenangan, demi kekuasaan yang itu juga temporer gitu, 5 tahun dan seterusnya. Dan ada banyak hal, ada banyak cara yang dianggap sah atau dianggap sebagai cara yang biasa untuk mendapatkan kekuasaan, meskipun itu melukai orang lain, tidak menunjukkan martabat atau kasih kepada manusia lain. Nah, tapi bahwa Romo atau juga Paus Fransiskus secara tegas memberikan pesan bahwa kita ini diajak untuk terlibat menjadi warga negara dalam kehidupan berbangsa bernegara, sekecil apapun keterlibatan kita, begitu ya Romo ya. Meskipun kita bukan pemimpin daerah, meskipun kita nggak punya jabatan di kantor pemerintahan misalnya, tapi kita sebagai setiap warga negara tentunya bisa ikut terlibat, begitu ya Romo ya? Betul. Ya, baik. Mas Pram, ini kalau kita menilik pesan dari salah satu pesan beliau yang tadi sudah disampaikan oleh Romo juga, bahwa dalam politik adalah salah satu jalan paling mulia untuk mengamalkan kasih. Nah, ini menurut Mas Pram, apakah kehidupan politik di Indonesia itu sudah dipakai untuk mengamalkan kasih sejauh ini oleh para pejabat-pejabat kita, penyelenggara negara kita, atau gimana Mas Pram? Iya, sudah dilakukan ya. Ada kasih di situ, ada kasih sayang pada keluarga. Tapi kalau kita melihat apakah itu kemudian untuk kemaslahatan banyak orang atau hanya segelintir orang, ya kita juga tentu saja bisa melihat langsung ya berbagai contohnya ya. Dan apa namanya yang kita, makanya saya bilang bahwa pesan Paus Fransiskus itu sangat relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena bagaimana visi seorang pemimpin itu juga akhirnya bisa menimbulkan ketegangan gitu ya, dan juga konflik yang kita tahu misalnya pada saat revisi undang-undang pilkada di situ yang ya tentu saja lah kita tahu juga itu direvisi untuk kepentingan siapa gitu, dan ini kan bukan pertama kali gitu, dan dari situ terlihat bahwa memang secara politik penggunaan kekuasaan di negara ini tentu saja belum ada keberpihakan pada publik, pada kepentingan publik, masih lebih banyak disalahgunakan untuk kepentingan penguasa gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Desi. Baik. Jadi selama ini mungkin karena masih ada di sana sini pejabat-pejabat negara atau kekuasaan yang kurang menitik beratkan atau kurang demi kemaslahatan orang banyak, ini mungkin bukan yang dinomorsatukan. Nah, rasa-rasanya masih banyak PR bagi para pemimpin kita, termasuk mungkin bagi kita semua sebagai masyarakat. Yang bisa kita lakukan adalah untuk terus menyuarakan, begitu kira-kira ya Mas Pram ya. Kalau ada pemimpin kita yang melenceng-melenceng, kita bisa apa sih Mas Pram? Atau kita harus gimana sih? Iya, pertama kita bisa melihat tentu saja kita tetap harus bersuara ya. Jangan sampai kemudian
kita merasa sebagai minoritas, terus kemudian tidak mau peduli atau malah tidak berani bersuara, karena mendiamkan suatu kejahatan itu mungkin sama jahatnya dengan kejahatan itu sendiri. Nah, ketika kita sebagai orang Katolik bisa punya peran untuk menyuarakan kebenaran dan juga kemudian menolak sesuatu yang zalim, yang jahat yang dilakukan oleh penguasa, tentu saja itu tadi yang disampaikan oleh Romo Ulun, kita benar-benar menjadi 100% orang Katolik dan juga 100% orang Indonesia. Mau jumlahnya sedikit sekalipun, ketika kita bersuara, ya kita adalah bagian dari Indonesia, bukan hanya bagian dari kumpulan umat Katolik. Baik, jadi bersuara itu adalah salah satu bentuk keterlibatan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan itu yang harus kita lakukan. Tentunya bahwa kita ingat kembali, kita adalah 100% Katolik yang juga sekaligus 100% Indonesia. Kalau saat ini belum mau jadi caleg misalnya, belum mau ikut pilkada misalnya, kita masih tetap bisa terlibat, ataupun berapapun umurnya nih sobat-sobat Komsos, sobat Ngangsu, masih ada yang mahasiswa misalnya, dengan bersuara melawan kezaliman, melawan kekuasaan yang diselewengkan, itu adalah salah satu bentuk keterlibatan kita sebagai umat Katolik yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Nah, tapi dengan kenyataan yang terjadi di negara kita, masih ada banyak kurang, banyak bolong, banyak kekuasaan yang diselewengkan dan seterusnya. Tentunya kita saat ini merindukan yang namanya sosok pemimpin sejati. Nah, kalau bicara tentang pemimpin, belajar dari sosok Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, sekaligus sebagai seorang pemimpin negara Vatikan begitu ya. Nah, menurut Romo Ulun, ini mungkin ke Romo dulu ya, bagaimana sosok Paus Fransiskus sebagai seorang pemimpin, Romo, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, ini bagaimana sosok beliau ini? Saya kebetulan di STF mengajar mata kuliah kepemimpinan Paus Fransiskus, jadi saya pakai 3 buku. Buku pertama itu adalah judulnya Lead with Humility dari Kreyus. Lead with humility atau humanity? Lead with humility, memimpin dengan kerendahan hati. Itulah yang namanya gaya Paus Fransiskus. Dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang sangat terkenal. Misalnya dia mengatakan smell like your flock. Baulah seperti domba-dombamu. Kamu tidak berada lebih daripada mereka, tapi kamu berada bersama dengan mereka. Nah, itu diwujudkan ketika dia pertama kali jadi paus, kan langsung dia nggak mau berdiri di atas kardinal, tapi kemudian bersama dengan kardinal dia hening sejenak sebelum memberi berkat, doakanlah saya umat. Dia minta umat berdoa untuk dia, memimpin dengan kerendahan hati. Lalu ketika berbicara mengenai satu kisah, dia mengungkapkan, who am I to judge? Siapakah saya untuk menjadi hakim? Ya. Jadi bukan pertama-tama sebagai pihak yang mengadili, tapi memimpin dengan kerendahan hati. Lalu kemudian buku yang kedua yang mungkin teman-teman juga bisa baca, itu menarik, judulnya The Great Reformer. Inilah Paus Fransiskus mereformasi banyak hal. Dia memimpin dengan rendah hati, namun dia punya visi. Dan visinya itu ditampakkan dengan reformasi yang ia buat dalam banyak hal di Vatikan. Mempercayakan beberapa bidang kepemimpinan kepada kaum non-tertabis, yang mana bukanlah sesuatu yang tradisi Vatikan yang memimpin. Dia reformasi itu menunjukkan kredibilitas dan keterbukaan terhadap yang namanya Vatikan. Lalu yang ketiga judulnya bukunya adalah The Wounded Shepherd, gembala yang terluka. Menunjukkan bagaimana dia juga punya yang namanya pergumulan ketika dalam perjalanan hidupnya, dari mulai ia menjadi seorang Yesuit, pengalaman pahit ketika dia harus sakit, pengalaman ketika dia menjadi uskup di Buenos Aires yang dia bawa juga kepada gereja Katolik. Jadi 3 buku itu ya sebenarnya panjang sekali kalau mau dikisahkan, tapi saya mau mengungkapkan satu hal, ya Paus Fransiskus adalah sosok yang dalam kerendahan hatinya yang dekat bersama dengan orang, dia punya yang namanya visi yang luar biasa untuk membuat gereja Katolik menjadi semakin terbuka, maju, progresif, dengan cita-cita yang utama yaitu pewartaan Injil.
predikate evangelium itu adalah umat Kristen yang pertama-tama mengingatkan bahwa kita tugasnya adalah pewartaan Injil. Injil artinya kabar sukacita, bukan buku, Ya. bukan mengkristenkan orang, tapi membuat orang lain itu mendapatkan kabar sukacita Allah. Gitu. Makanya salah satu contoh yang reformasi yang ia buat adalah ketika di Vatikan, dia itu mengubah nama Kongregasi Suci, departemennya. Kalau di keuskupan kan namanya komisi-komisi ya. Ya Romo Budi kan komisi Komsos, tandanya Romo-Romo yang komisinya besar gitu ya. Nah, bercanda saya. Tapi yang pasti ini komisi itu badan-badan keuskupan. Di Vatikan lo adalah namanya, badannya adalah Kongregasi Suci. Oleh Paus diganti namanya jadi dikasteri. Dikasteri artinya di departemen. Dan penggantian nama itu mengungkapkan satu hal, bahwa yang namanya kongregasi ini tidak lagi hanya buat dulu yang namanya Kongregasi Suci hanya boleh dipimpin oleh kardinal. Tapi sekarang dengan namanya dikasteri ataupun departemen, maka bisa dipimpin oleh awam. Itu reformasi yang wow gitu, di dalam gereja Katolik. Dalam hal struktur organisasi, tapi visinya jelas bahwa yang namanya dia sendiri adalah kepala dari yang namanya dikasteri penginjilan, dikasteri evangelisasi. Makanya Paus mengatakan ya tugas kita adalah mewartakan Injil, membuat orang lain dekat atau merasakan kisah kasih Allah, dan itu harus ditunjukkan dengan semangat kerendahan hati. Kalau kelamaan saya ini jadi ngajar, Mbak, tapi itu 3 SKS tapi pasti menarik sekali, Romo. Baik, sosok Paus Fransiskus yang selalu memimpin dengan kerendahan hati, lead with humility, itu salah satu ciri atau hal yang sangat utama dari gaya kepemimpinan seorang Paus Fransiskus. Meskipun dengan kerendahan hati, tapi beliau juga punya visi yang besar sehingga gereja menjadi lebih revolusioner. Ada reformasi-reformasi termasuk dengan keterlibatan umat, memberi ruang untuk keterlibatan awam yang lebih besar, karena muaranya nanti adalah untuk pewartaan kabar gembira. Pewartaan kabar gembira bukan hanya tugas para imam, para biarawan-biarawati, tapi tugas kita semuanya termasuk awam, seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Kira-kira begitu ya Romo ya, itu 3 hal yang sangat mendasar meskipun juga ada pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Paus, tapi itu membentuk gaya kepemimpinan beliau sekarang ini, begitu ya Romo ya? Ya. Baik, Mas Pram, kalau menurut Mas Pram ini melihat sosok Paus Fransiskus sebagai seorang pemimpin gereja Katolik, pemimpin negara, ini seperti apa Mas Pram? Iya, banyak ya tentu saja bisa ditinjau ya, mau dari si mana tadi Romo Ulun sudah menyampaikan soal reformasi di gereja, dan saya sepakat ya, dan Paus Fransiskus ini sebenarnya adalah politikus yang canggih kalau saya lihat ya. Artinya dia bisa menyesuaikan keinginan dia, visinya dengan kondisi di gereja. Banyak orang mengharapkan reformasi gereja itu jauh lebih besar lagi tentu saja. Tapi saya melihat bahwa Paus Fransiskus itu tidak kemudian mereformasi semuanya seketika. Karena perubahan itu tentu tidak mengenakan buat sebagian status orang. quo ya. Ya, dan kita melihat ya kayak misalnya keterlibatan awam dan keterlibatan perempuan yang sebelumnya dalam tanda kutip haram di Vatikan itu tidak langsung dimulai ketika dia menjadi paus ya, tapi secara bertahap, dan pada 2022 kalau saya tidak salah yaitu ya pertengahan 2022 dia membicarakan soal pentingnya keterlibatan awam dan juga keterlibatan perempuan. Dia sangat taktis, dia juga paham soal isu-isu yang strategis gitu ya, dan dia tahu bahwa seorang pemimpin harus bisa menyentuh yang dipimpin. Itu kenapa juga kemudian kalau saya melihat Paus Fransiskus bukan hanya sederhana, tapi dia tahu bagaimana menjalankan peran itu dengan membuka jendela, dengan menyapa, dengan selalu tersenyum gitu ya, dan itu semua dilakukan dengan kesederhanaan, dengan ketulusan, dan dia juga tahu persis. Dia pernah menyampaikan kepada Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Agung Jakarta,
bahwa jika kamu memberikan sesuatu tapi kamu tidak menyentuh dia, maka kamu tidak bisa menyentuh hatinya. Dan inilah yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ketika dia bukan hanya saat berkunjung ke Jakarta, tapi juga ke berbagai belahan dunia lain, gitu ya, di Timur Leste, terus juga di Papua Nugini. Dia menyentuh orang gitu dengan kesederhanaannya, dengan juga dengan cintanya, karena dia sangat mencintai pemuda dan anak-anak, gitu ya, kaum muda gitu. Dia tahu bahwa ini adalah masa depan yang masa depan bukan hanya negara tapi juga dunia. Mereka lah yang akan menjalankan tugas selanjutnya gitu ya, ketika orang-orang yang sudah sepuh ini kemudian tidak ada lagi. Nah, jelas dari situ Paus punya visi yang jelas, juga dia tahu bagaimana kemudian menjalankannya. Baik, punya visi yang jelas, tahu benar bagaimana menjalankannya, dan juga menyentuh yang dipimpin begitu ya. Tidak hanya berdiri di Menara Gading, tapi juga menyentuh langsung yang dipimpin. Termasuk kalau nggak salah ada salah satu pertanyaan atau hal yang sempat disampaikan oleh Paus kepada kita semuanya. Kalau kita sedang bersedekah, kalau kamu bersedekah, apakah kamu melihat langsung ke mata orang yang diberi sedekah, atau kamu hanya mengulurkan sedekah itu tanpa melihat langsung kepada yang diberi? Mungkin ini juga menjadi salah satu perenungan bagi kita ya, bahwa menyentuh yang dipimpin itu menjadi salah satu karakteristik seorang pemimpin yang rasa-rasanya kita perlukan. Begitu ya Mas Pram ya? Betul, sangat betul. Iya, baik. Kalau tadi dari penjelasan Romo Ulun, dari Mas Pram juga, bahwa Paus adalah seorang pemimpin yang memimpin dengan kerendah hatian, menyentuh mereka yang dipimpin, punya visi yang jelas, reformis juga. Nah, apakah hal-hal seperti ini, watak-watak, ciri-ciri seperti ini bisa disebut sebagai ciri seorang pemimpin sejati, Mas? Ya, itu bagian ya, tentu saja ya, yang saya melihat bahwa Paus tidak berorientasi pada dirinya sendiri. Dia tidak berorientasi pada kekuasaan. Dia tidak berorientasi pada Vatikan atau pada Gereja Katolik sendiri. Orientasinya untuk kepentingan yang lebih luas. Ya, tentu saja kita melihat bahwa Paus punya kepedulian pada lingkungan, juga pada dialog antar agama, yang itu kemudian juga diwujudkan dengan adanya deklarasi Istiqlal ya. Dan di situ dia juga bertemu dengan imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan juga mencium tangannya. Itu bukan hanya menimbulkan rasa haru sebenarnya ya, tapi juga ada pesan lain yang utama yang dia munculkan, bahwa ya bagaimanapun gereja adalah bagian dari dunia, dan semua juga harus bisa berdialog untuk mewujudkan perdamaian di dunia. Jadi seorang pemimpin sejati tidak berorientasi pada kekuasaan atau pada dirinya sendiri, tapi juga tentunya berorientasi pada kemaslahatan manusia yang lebih besar, dan juga membuka ruang-ruang dialog begitu ya, dengan siapapun yang mungkin secara identitas berbeda, tapi tentunya memiliki visi, memiliki tujuan yang sama untuk melakukan yang terbaik demi martabat manusia. Romo Ulun, ini ada tambahan nggak dari Romo nih? Ciri-ciri seorang pemimpin sejati itu harusnya yang bagaimana lagi, Romo, selain yang tadi sudah sempat disinggung? Saya yakin cukup dari Mas Pram, udah bagus. Punya visi, dekat dengan umat. Ya, pemimpin kan begitu kan, punya visi, dekat dengan umat, dan menjadikan visinya itu adalah sebagai sesuatu yang menjadi visi bersama gitu. Bukan memaksakan kehendaknya. Ada namanya shared values, shared mission, shared vision, gitu ya, shared concern, dan shared dream gitu, yang dibagi. Sehingga tahu bahwa kita semuanya mengarah pada sesuatu yang bukan hanya menjadi
visi pemimpinnya, tapi visi kita bersama sebagai satu kelompok atau komunitas. Paling begitu, Mbak. Baik, visi bersama, shared values, shared nation yang tentunya harus menjadi pegangan utama seorang pemimpin. Tidak hanya demi kekuasaan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Romo, kalau melihat itu tadi ya, sederet watak-watak atau ciri-ciri seorang pemimpin sejati. Sudahkah kita bangsa Indonesia ini memiliki seorang pemimpin sejati, Romo? Pertanyaan ini sangat cocok ditanyakan kepada jurnalis Tempo. Nanti akan ke Mas Pram juga, sekarang ke Romo dulu. Ya, saya merasa begini ya, pemimpin ya pasti ada kelemahan-kelemahan manusiawi. Yang penting dikomunikasikan menjadi visi, mimpi, misinya untuk kebaikan bersama. Tapi saya merasa selama ada aspek kontrol, penyeimbang, selama demokrasi tidak diberangus, selama ada aspek keseimbangan di mana masyarakat, lalu kemudian pihak-pihak terkait bisa menyuarakan ketidaksetujuannya, ini menjadi istimewa. Jadi buat saya ya nggak ada pemimpin yang tidak ada kelemahannya ya. Bahkan dalam kitab suci kan masing-masing pemimpin punya kelemahannya. Daud aja yang begitu hebat juga punya kelemahan gitu. Dan mereka berasal dari kitab suci gitu. Tapi ada mengutip apa yang diungkapkan oleh Kardinal Suharyo, kan ada nabi-nabi yang mengingatkan dengan caranya masing-masing. Masyarakat, society, media yang dengan caranya, selama cara-cara yang ditempatkan itu memang sungguh-sungguh mengungkapkan kebenaran. Saya merasa pemimpin yang sejati itu pertama-tama itu bukan DNA. Ya. Pemimpin yang sejati itu belajar dari proses pengalaman. Gitu. Tapi pemimpin yang sejati juga ditumbuh kembangkan dalam environment, dalam lingkungan. Dan lingkungan itu adalah lingkungan yang bisa juga memberikan bukan hanya ABS asal Bapak senang, tapi juga bisa memberikan kritik, bisa memberikan feedback bahwa ini tidak berada dalam track yang tepat. Jadi buat saya kepemimpinan itu dia bisa dilepaskan dari konteks komunitas di mana ia berada. Dan di Indonesia, di berbagai macam daerah, wilayah, kabupaten, provinsi gitu ya, pemimpinnya mudah-mudahan sadar bahwa yang namanya mereka ini adalah jalan terbaik untuk mengamalkan kasih, bukan hanya untuk keluarganya. Kalau mengutip kata Pramono 2024, Mas Pram. Tapi yang pasti saya mengatakan ada aspek pengawasan, ada aspek kontrol yang menjadi sangat sangat penting. Misalnya kalimat ya, kalimat kan penting ya. Menduduki jabatan itu kan gak enak kalimatnya, menduduki jabatan. Kalau mengemban pelayanan kan lebih enak, mengemban itu berarti tugas dan tanggung jawab. Tapi kalau menduduki kan berarti kan diduduki gitu, bahwa dia berkuasa atas jabatan tersebut. Mungkin pilihan-pilihan bahasa pun buat saya penting untuk yang namanya mengingatkan para pemimpin dimanapun mereka berada, bahwa ini adalah tugas pelayanan. Demikian juga ketika yang namanya kayak di paroki ada yang namanya serah terima jabatan pastor paroki. Itu saya ganti biasanya. Apa Romo gantinya? Serah terima reksa kepemimpinan parokial. Sama saja, tapi kan serah terima jabatan itu kan kayaknya memang jabatan wow. Memang pastor paroki kan to some extent juga punya kuasa gitu. Kalau nggak ada tanda tangan pastor paroki kan anggaran nggak jalan ya. Itu kan tidak seperti itu. Gitu. Tapi kalimat yang banyak muncul di media, kalimat menduduki jabatan, buat saya itu pada dasarnya itu sudah yang namanya asosiasinya itu adalah buruk gitu. Jadi kalau mengemban tugas pelayan ataupun mengemban jabatan ya oke, tapi menduduki sudah nggak tepat. Jadi perlu berbagai macam aspek untuk akhirnya menciptakan, mengkondisikan, membuat orang-orang yang memang mendapatkan tugas sebagai pemimpin ingat pada kodratnya, ingat pada tugas pelayanan, karena pemimpin bukan kodrat. Ingat pada tugas pelayanannya secara temporal itu bisa untuk kemajuan masyarakat. Saya nggak tahu jawaban saya menjawab atau enggak. Tapi ya Romo, jelas bahwa memimpin itu adalah melayani ya Romo ya.
memimpin itu bukan memegang kekuasaan penuh sehingga dapat melakukan apapun seenaknya sendiri, tapi justru adalah kemampuan untuk melayani pada dasarnya, begitu ya Romo ya. Baik, Mas Pram, ini setuju dengan Romo Ulun atau ada tambahan lain? Sudahkah kita saat ini memiliki pemimpin sejati di lini kehidupan masyarakat kita, Mas Pram? Sebenarnya ini jawaban yang agak mudah tapi juga kurang enak juga untuk dikatakan gitu ya. Ya kita kalau kita mau jujur gitu ya, kalau kita melihat kalau kita mengaitkan dengan kunjungan Paus Fransiskus, misalnya Paus datang dengan kesederhanaan. Kalau kita sudah punya pemimpin semacam ini di Indonesia, pemimpin yang punya visi yang jelas, pemimpin yang punya kesederhanaan, apakah kemudian kita akan sangat terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus? Kalau memang sudah ada, tentu saja kita akan menganggap biasa aja gitu kan. Karena kenapa? Karena di sini juga banyak stoknya. Nah, pada kunjungan Paus yang bisa kita lihat, ya Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan, gitu ya. Karena kita melihat orientasi dari pemimpin kita bukan pada publik, tapi pada dirinya sendiri, pada keluarganya, pada dinastinya, juga pada kelompoknya, dan akhirnya ya ini ada semacam kemuakan gitu ya kalau kita lihat ya, dan itu sudah banyaklah beritanya di mana-mana. Nah, ketika Paus Fransiskus hadir, disitulah kemudian kita melihat, nah ini pemimpin yang sebenarnya pemimpin yang diinginkan gitu ya, sederhana, dengan jam yang bahkan saya sendiri juga jadi malu loh. Jam Paus Fransiskus itu jauh lebih murah ribuan. Gitu. Ya, sangat murah gitu kan. Dan itu buat saya ya menjadi refleksi juga gitu ya. Jadi inilah yang kemudian muncul kesan dari Indonesia sendiri atau dari masyarakat di Indonesia ya. Ini pemimpin yang kita inginkan gitu ya, pemimpin yang nilai-nilainya bukan hanya soal sosoknya tapi juga nilainya yang muncul dari Paus Fransiskus yang akhirnya memenuhi mungkin sebagian kerinduan ya dari orang Indonesia sendiri. Jadi kalau kemudian harus ditegaskan apakah kita saat ini sudah memiliki pemimpin yang sejati, ya oke, memang pemimpin tanpa celah gitu ya. Pemimpin itu memang pasti punya kekurangannya. Ya, Paus Fransiskus pun juga tentu saja juga ada berbagai kritik ya yang mengarah pada beliau gitu. Tapi kita melihat ya itu tadi jawabannya, rasanya mungkin saja ada pemimpin yang punya kesejatian dan nilai-nilai yang luar biasa dan sangat positif gitu, tapi mungkin ya masih belum ada kalau pada kancah nasional ya kalau saya lihat ya. Ya itu lagi karena orientasinya bukan pada publik tapi pada dirinya sendiri, sehingga ia tidak bisa dianggap atau mereka tidak bisa dianggap sebagai pemimpin yang sejati. Baik, jadi yang sekarang ada itu meskipun pemimpin juga manusia, tidak tanpa celah, tapi pemimpin yang kita miliki sekarang ini kalau mau disebut sebagai pemimpin sejati kok rasanya belum gitu ya Mas ya, kira-kira ya. Tapi kan atau mungkin begini, atau mungkin sebetulnya kita ini punya sosok-sosok yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan sejati, tapi kemudian pada perjalanannya tersingkir begitu. Ada kemungkinan gitu juga nggak Mas Pram? Iya, ini sudah berbicara soal politik ya, karena ini kan kepemimpinan kita itu sangat dipengaruhi oleh partai politik. Jadi dan kita tahu partai politik kita juga ya orientasinya pun hanya pada kekuasaan, tidak berorientasi pada publik lah. Ini mau didebatkan seperti apapun, semua partai dari Indonesia tidak ada orientasinya sama sekali dengan orientasinya kepada publik gitu ya. Ya kita melihatlah 5 tahunan itu selalu muncul gitu ya. Dianggap rakyat 5 tahun, terus habis itu 5 tahun sekali. Setelah itu selama 5 tahun
dianggurin, Lupa deh. dilupakan gitu ya. Ya orientasi semacam ini akhirnya juga memunculkan pemimpin-pemimpin yang kurang lebih sama. Kita lihat di pilkada orientasinya adalah menang, gitu. Yang pasti menang itulah yang didukung, gitu ya. Apalagi ketika kemudian ini bersentuhan dengan calon yang didukung oleh pejabat tertentu, katakanlah oleh presiden atau oleh presiden terpilih, oleh ketua umum partai tertentu, gitu ya. Ini jelas menunjukkan ya kita lagi-lagi ada krisis kepemimpinan dan itu dipengaruhi sekali oleh partai-partai yang ya pada akhirnya kita melihat orientasi bukan pada publik, gitu Mbak. Aduh, kalau keadaannya begini, nanti jadi kayak lingkaran setan juga ya. Kita karena sistem kita yang sedemikian, partai politik yang selama ini sedemikian, orientasinya kekuasaan, yang terpilih kemudian yang punya orientasi sama kekuasaan. Terus kita bisa gimana nih Mas, supaya apalagi deket-deket ini kan kita baru saja melangsungkan pemilu pilpres begitu ya, dan di bulan November nanti kita punya atau akan melaksanakan pemilu kada. Apa yang bisa kita harapkan Mas, supaya setidaknya lebih banyak sosok-sosok pemimpin yang punya lebih banyak ciri-ciri kepemimpinan yang baik, yang mengutamakan rakyat to some extent mungkin ya, atau kira-kira kita bisa melakukan apa nih sebagai masyarakat, sebagai warga negara gitu? Iya, yang tadi saya omongkan bukan berarti kemudian kita harus memelihara rasa pesimistis ya terhadap perubahan gitu. Mana kita juga melihat sudah ada berbagai walaupun kecil tidak banyak perubahan, misalnya pada putusan MK yang kemudian membuka ruang untuk partai-partai mengajukan calon alternatif. Semakin banyak calon itu semakin baik. Kenapa ya? Karena akan ada alternatif untuk publik. Publik tidak hanya disajikan dengan calon yang itu saja yang ditentukan oleh partai dan juragan partai gitu ya, oleh oligarki gitu, tapi bisa saja muncul calon-calon lain, dan saya masih percaya bahwa ada pemimpin-pemimpin yang baik, ada pemimpin yang punya orientasi pada kepentingan publik gitu ya. Tentu saja itu nanti masih harus dibuktikan. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya simpel saja, kita tidak usah melihat lagi visi dan misinya gitu ya. Karena kenapa ya? Karena selama ini visi dan misi itu sudah itu hanya pemanis di bibir saja gitu ya. Sesuatu yang penuh ya katakanlah kepalsuan gitu. Yang perlu kita lihat adalah cukup melihat rekam jejaknya seperti apa sih, itu bagaimana tindak tanduknya, bagaimana dia kemudian memperlakukan orang-orang di sekitarnya, bagaimana sejarah panjang yang dia jalani, mulai sebagai aktivis mungkin, atau sebagai politikus, atau sebagai pejabat, itu seperti apa. Kalau dia kemudian tidak punya rekam jejak yang terpuji, ya simpel saja tidak usah dipilih, gitu kan. Kalau dia memang masih ada nilai-nilai positifnya, ada hal-hal yang bisa dia berikan pada publik dan di situ kita punya kepercayaan padanya, silakan untuk memilihnya. Begitu Mbak. Baik, melihat rekam jejak. Nah, ini salah satu hal yang harus kita lakukan. Ini kadang-kadang kita sebagai pemilih itu juga agak-agak ada malesnya juga gitu ya, mau melihat rekam jejak, mau cari data-data dan seterusnya. Tapi ini lagi-lagi adalah salah satu keterlibatan kita atau salah satu bukti bahwa kita adalah seorang warga negara yang baik. Jangan males untuk lihat rekam jejak siapa yang akan menjadi calon-calon pemimpin kita nantinya, termasuk agenda politik yang paling dekat sebentar lagi adalah pemilu kada. Romo Ulun, ini kita harus ngapain nih Romo? Kalau menurut Mas Pram nanti kita harus melihat rekam jejak para calon-calon pemimpin baru di masyarakat kita. Tapi selain itu apalagi Romo yang harus kita lakukan untuk memastikan atau setidaknya nanti kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih baik begitu? Ini di daftar pertanyaannya nggak ada ini. Ada Romo nomor 9. Ada ya? Ya kita doakan semuanya berjalan dengan baik. Pastikan tadi Mas Pram sudah memberikan banyak pendapat mengenai niat rekam jejak. Ya saya senada dengan Mas Pram bahwa yang namanya rekam jejaknya dilihat dengan baik, lalu kemudian
uh, sejauh ini apa yang sudah ia buat, bagaimana kan uh, itu menjadi sedikit bukti bahwa walaupun past performance itu tidak indicate namanya future assurance, kalau bahasa investasi kan nggak ada gitu ya. Tapi yang bisa kita menjadi indikator sederhana bahwa dia adalah orang-orang yang dekat dengan masyarakat, dan kedekatannya itu menghasilkan sesuatu. Ada yang dekat juga dengan masyarakat tapi demi pencitraan juga ada. Ada yang tidak dekat dengan masyarakat, kelihatannya itu tidak bisa ngomong sama sekali tapi kerjanya luar biasa. Itu juga banyak yang terjadi, pemimpin yang omongannya bagus sekali tapi pelaksananya nggak ada juga ada. Tapi ada pemimpin yang bahkan sambutan ketika datang ke Wisma Uskup, sambutan nggak bisa, harus pakai teks, tapi kelihatan kerjanya jelas itu, ada buah-buahnya gitu. Jadi lihatlah dari apa yang telah terjadi gitu ya, dan juga bagaimana pemimpin yang buat saya juga yang ini sebuah national prayer buatnya, national repentance buat saya gitu ya, yang memang punya kesediaan untuk dan rekam jejak yang anti korupsi gitu. Anti korupsi, baik. Korupsi kan masalah besar di negara kita kan, bribery gitu. Itu masalah besar di negara kita yang tidak menguntungkan golongannya sendiri gitu ya. Itu ketika saya diwawancarain dalam rangka kunjungan paus gitu ya, itu wartawan-wartawan luar negeri ngomongin mengenai kemiskinan. Saya mengatakan Indonesia itu nggak miskin, tapi jurang antara yang kaya dan yang miskin luar biasa. Dan ini ada inequality di sana. Dan inequality itu terjadi karena saya nggak mengatakan kepada mereka korupsi. Jadi calon-calon yang bersedia yang namanya tidak korupsi adalah buat saya luar biasa gitu ya. Nah, itu satu hal yang bisa kita katakan ya, dia tidak memperkaya dirinya sendiri, dia kelihatan tetap sederhana gitu ya. Dia laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN-nya itu tidak meningkat drastis ketika dia menjadi pejabat di masa sebelumnya. Itu kan kelihatan, itu publik gitu. Ya, Mas Pram, itu kelihatan yang namanya LHKPN ya. Kalau yang namanya dia jadi pejabat 2 tahun, tanahnya tambah berhektar-hektar, kan itu jadi pertanyaan. Seperti itu. Jadi ya buat saya penekanannya pada pemimpin yang anti korupsi. Ini persoalan besar di negara kita. Baik, salah satu persoalan besar yang dihadapi sejak sekian tahun lalu, sekian puluh tahun sampai sekarang masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia, korupsi. Dan tentunya sosok calon pemimpin yang anti korupsi, kita lihat dari rekam jejaknya, adalah salah satu karakteristik pemimpin mendatang di Indonesia yang kita harapkan. Tadi Romo Ulun itu sempat menyinggung bahwa seorang pemimpin itu ada prosesnya ya, sebelum seseorang menjadi pemimpin. Beliau akan menjadi seorang pemimpin yang seperti apa, itu juga tumbuh dari lingkungannya yang bagaimana. Kalau kita melihat sosok Paus Fransiskus, kisah hidupnya ada banyak hal yang memperlihatkan bahwa ada proses, ada pergumulan-pergumulan, dan bagaimana lingkungannya kemudian membentuk beliau menjadi seorang pemimpin yang seperti apa. Nah, menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan sejati, Romo. Ini mungkin untuk future leaders di Indonesia ataupun di Gereja Katolik Indonesia ya, Romo. Menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan sejati. Itu bagaimana caranya, Romo? Wah, ini pertanyaannya luas sekali nih. Dalam konteks apa nih, Bu ya? Gereja ataupun masyarakat ataupun gereja dulu, Romo. Dia pemimpin yang sejati harus pemimpin yang berlandaskan pada kisah Kristus sih, buat saya itu jelas. Dan kisah Kristus adalah kisah yang mau menemani murid-muridnya. Ketika menemani murid-muridnya itu namanya kan dalam prinsip manajemen mentoring gitu. Murid-murid Yesus selama 3 tahun perjalanannya kan nggak paham dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang paham, kadang-kadang enggak. Tapi nggak ada yang dipecat oleh Tuhan Yesus. Dia tetap percaya kepada murid-muridnya. Jadi pemimpin pertama-tama adalah yang dengan sabar menemani perjalanan kisah murid-murid, bukan hanya membawa yang namanya visi pribadi, tapi visi gereja yang adalah visi Tuhan Yesus sendiri. Dan visi Tuhan Yesus sendiri kan pertama jelas dalam Injil Matius dan Markus adalah kerajaan Allah yang sudah datang. Dalam Injil Lukas adalah tahun rahmat Tuhan sudah datang. Lukas bab 4 ketika Yesus berkhotbah di sinagoga.
dalam Injil Yohanes ya, aku mau datang supaya kalian mempunyai hidup dalam kelimpahan. Jadi pemimpin gereja adalah pemimpin yang membawa visi misi Tuhan Yesus dan belajar dari Yesus sendiri yang adalah pelayan. Saya kalau udah mulai khotbah bersin biasanya. Membawa visi misi Tuhan Yesus itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin gereja, dan salah satunya untuk menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan di lingkup gereja adalah dengan mentoring itu tadi ya Romo ya. Jadi para pemimpin yang sekarang, baik pemimpin otoritas gereja maupun pemimpin di komunitas-komunitas awam misalnya, harus terus melakukan mentoring kepada murid-muridnya atau kepada junior-juniornya supaya nilai-nilai kepemimpinan ini tetap tumbuh gitu. Yang paling penting adalah sinodalitas, berjalan sinodalitas bersama. Dan berjalan bersama adalah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sendiri gitu. Berjalan bersama, sinodal, semua suara didengarkan, duduk bareng, ngobrol bareng gitu ya Romo ya, memberi ruang untuk semua didengarkan. Ya, ini adalah salah satu cara di lingkup gereja untuk menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan sehingga nantinya ke depannya mudah-mudahan kita juga terus punya pemimpin-pemimpin, orang-orang muda yang kelak akan menjadi pemimpin yang punya nilai-nilai seperti yang diharapkan itu tadi. Mas Pram, ini kalau di lingkup masyarakat begitu ya, kira-kira menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan sejati itu bisa kita lakukan dengan cara bagaimana, Mas? Iya, tadi sudah disebutkan soal mentoring ya, betul gitu ya. Yang juga penting sebenarnya seorang pemimpin itu dia harus bisa menjadi contoh gitu. Tadi Romo mengambil contoh Tuhan Yesus gitu ya. Nah sementara kalau kita sendiri, apakah kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala talenta kita juga, apakah kita bisa menumbuhkan? Saya yakin bisa ya. Mulailah dari yang terdekat di sekitar kita gitu. Saya sendiri juga punya tim, dan disitulah leadership ini menjadi sangat penting, dan yang paling penting adalah do not tell but show. Kita do not tell but show. Ya, kita menunjukkan pada orang-orang di sekitar kita. Itu akan lebih baik, itu akan lebih mudah untuk dipahami. Kenapa? Karena orang akan mengikut pada pemimpinnya. Dia akan melihat, pemimpin saya seperti apa gitu loh. Oh, pemimpin saya sederhana. Maka dia juga akan berupaya untuk menjauhi hal-hal yang kemudian bersifat hedon atau kemudian juga flexing gitu ya. Pemimpinnya bekerja keras, maka dia akan ikut bekerja keras. Ya, idealnya juga semacam itu ya. Dan tentu saja kita bisa tampil dengan apa yang kita punya secara orisinal tanpa kita kemudian perlu membuatnya menjadi terlalu dibuat-buat atau artifisial gitu ya, menambahkan hal-hal yang lain gitu yang justru mengurangi orisinalitas kita sendiri gitu. Apa yang kita punya bisa kok kita gunakan untuk membangun orang-orang di sekitar kita, komunitas kita, tempat kita berada, dan dengan apa yang kita punya itu tentu saja kita tidak perlu terlalu besar gitu ya, tapi justru maksudnya besar itu menghasilkan perubahan yang besar banget. Ya kecuali kita punya jabatan tertentu yang kemudian bisa membuat kita sangat mungkin untuk melakukan itu. Tapi kita dengan peran kita, dengan apa yang kita punya, dengan talenta kita bisa untuk membangun orang-orang di sekitar kita, memberikan lebih untuk banyak orang. Demikian Mbak Desi. Setiap kita punya peran, dan dalam setiap peran kita bisa memberikan kontribusi bagi sekitar kita. Nggak usah mikir yang muluk-muluk dulu, kecuali Anda pejabat ya, harus mikir yang besar. Tapi kalau kita adalah orang biasa, begitu, commoners, nah ini kita masih bisa berperan untuk hasil yang lebih baik bagi sekitar kita. Dan kalau kita kebetulan adalah seorang pemimpin di komunitas kita, salah satu dari Mas Pram tadi, don't tell
but show. Sepertinya itu juga yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ya. Tidak melulu mendikte kamu harus ini, kamu harus itu, tapi secara langsung menunjukkan langsung, memperlihatkan langsung kepada kita melalui sikapnya, melalui perilakunya, melalui tindak tanduknya, dan ternyata hal itu juga meninggalkan kesan yang sangat mendalam, dan mudah-mudahan kita menjadi terinspirasi, kita mengikuti kesederhanaan beliau, orisinalitas beliau, dan juga gaya kepemimpinan yang penuh dengan kerendah hatian. Baik, ini kita rasa-rasanya sudah sampai di penghujung ini, Mas Pram, Romo Ulun. Bagus. Kurang 3 SKS sebetulnya, masih betah gitu ya kalau mau 3 SKS lagi. Tapi ya, oke, mungkin untuk yang terakhir ini Mas Pram dan Romo Ulun ini boleh kasih pesan untuk para sobat ngangsu, untuk semua yang sedang menyaksikan program kita kali ini mengenai hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan sejati. Ini kita harus pesan ke depannya bagaimana? Silakan. Mas Pram dulu, silakan. Iya, mohon maaf kalau bolak-balik karena pakai handphone. Kita memang bisa melihat dari Paus Fransiskus ya, yang ya sudah dari tadi kita bahas gitu. Yang pasti juga adalah tidak ada kepalsuan dari apa yang dia lakukan, sehingga dia enteng untuk melakukannya ketika tidak ada kepalsuan gitu ya. Kalau ada kepalsuan tuh pasti berat, dan suatu saat nanti akan ketahuan bahwa bahwa dia melakukan itu semua dengan kepalsuan gitu ya. Kesederhanaannya adalah palsu, atau kerendah hatiannya, terus juga sikapnya yang sangat membagikan kasih itu palsu. Pasti suatu saat akan kelihatan ya. Dan kita juga melihat hari-hari terakhir ini tentu saja semua itu terlihat. Orang-orang yang dulu kemudian padanya kita menaruh rasa percaya, terus juga kita berharap banyak, dan ternyata kemudian juga ada berbagai perselingkuhan kekuasaan gitu ya, perselingkuhan jabatan dan lain-lain. Itu terbukti sudah terbuka ya secara terang benderang. Maka kalau saya melihat dari kunjungan Paus Fransiskus, bukan hanya kesederhanaan dan juga yang lain-lain, tapi juga lebih pada tidak ada kepalsuan. Ketika kita melakukan suatu dengan tulus gitu, dan benar-benar ikhlas gitu, saya melihat ya itu akan lebih akan lebih bermanfaat, dan juga bisa menjadi contoh untuk banyak orang. Tulus. Demikian, Mbak. Tulus, tidak ada kepalsuan. Itu dua hal yang harus kita ingat-ingat begitu ya. Baik, Romo Ulun, silakan. Ya, Paus Fransiskus baru saja meninggalkan Indonesia, sekarang sedang di Singapura. Semoga gagasan ajaran keteladannya ini tinggal di hati kita, sehingga perayaan 4 hari 3 malam Paus Fransiskus ini bukan hanya selebrasi, tapi ini tetap sebagai sebuah memori yang tertuang dalam praktek implementasi lebih tepatnya gitu. Dan Paus Fransiskus sebagai pemimpin telah menunjukkan hal-hal yang amat sangat istimewa yang tadi sudah diungkapkan banyak dalam perjumpaan kali ini: kesederhanaan, genuisitas, kedekatan dengan banyak orang, pilihannya untuk tidak hidup dalam kemewahan gitu. Sehingga pemimpin itu bukan hanya orang yang jauh, tapi orang yang dekat, dalam kedekatannya itu bisa membawa banyak orang pada yang namanya kehidupan yang lebih baik gitu. Saya merasa pemimpin yang sejati adalah yang punya kedekatan, yang tidak tinggal di benteng gading, tapi dalam kedekatannya tahu apa yang terjadi dan mengupayakan yang terbaik untuk semua. Jadi mudah-mudahan kalau dikaitkan dalam peristiwa kunjungan Paus Fransiskus, marilah keteladannya ini kita hidupi, kita menjadi membekas dan kita implementasikan dalam kehidupan kita masing-masing sebagai seorang Katolik maupun sebagai seorang warga negara yang baik, sehingga kita bisa bersama-sama membuat selebrasinya itu, kedatangannya itu sebagai sesuatu yang tetap tinggal, bukan hanya di foto, bukan hanya di link media, bukan hanya di
medsos, atau sosmed dan lain sebagainya, tapi di dalam hati kita yang bisa kita terwujud sungguh-sungguh. Paling begitu, Mbak. Baik. Teladan dari Paus Fransiskus, nilai-nilai watak-watak beliau yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Pram dan juga Romo Ulun. Harapannya itu semua tidak hanya menjadi satu perayaan sesaat, tapi juga terus tinggal di hati kita. Dan ajakan Romo Ulun serta ajakan Mas Pram tadi bahwa mari kita semuanya menjadi pribadi yang tulus, tanpa kepalsuan, sederhana, penuh dengan kerendah hatian, dan juga menunjukkan kedekatan pada sesama kita, mengupayakan yang terbaik untuk semua. Dan dengan demikian, semoga setiap dari kita mampu menjadi pemimpin-pemimpin sejati dalam peran apapun yang Anda miliki sekarang ini. Baik, begitu Romo Ulun, Mas Pram, terima kasih banyak untuk ngangsunya, untuk ngobrol-ngobrolnya asik sekali, sinaunya juga banyak sekali. Kita ketemu lagi di program ngangsu berikutnya ya, Romo Ulun, Mas Pram, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Desi. Baik, terima kasih. Kamu Budi Purwantoro, panutanku, makasih. Iya. Baik, Sobat Ngangsu, Sobat Komso, saudara-saudari terkasih semuanya. Inilah tadi Ngangsu, ngobrol asik dan sinau bareng bersama dengan Romo Ulun dan juga Mas Pramono. Dan mudah-mudahan dari sosok Paus Fransiskus sekali lagi kita boleh meneladan nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai ketulusan, nilai-nilai mengupayakan yang terbaik untuk sesama kita, untuk seluruh umat manusia. Mari tidak hanya kita renungkan, tidak hanya kita refleksikan, tapi mari kita hidupi bersama-sama. Baik, sampai di sini Ngangsu untuk episode kali ini. Saya Anastasia Desi beserta dengan seluruh kerabat Komsos yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.